pensiunan PNS bisa mendapat bantuan kredit 500 juta. Bagi para pensiunan yang memasuki masa purna bakti dan memiliki rencana membuka usaha ataupun memiliki kebutuhan multiguna lainnya, tak perlu khawatir akan sulit memperoleh fasilitas kredit. Bank BJP sebagai mitra setia para pensiunan di tanah air memiliki program kredit yang menawarkan kemudahan dan merealisasikan kebutuhan. Para pensiunan dapat memperoleh bantuan fasilitas kredit hingga maksimal 500 juta dengan tenor pengambilan hingga 15 tahun. Dengan memanfaatkan fasilitas BJP Kredit Purna Bakti. BJP KPB merupakan produk khusus yang dirancang oleh Bank BJP untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan para pensiunan, termasuk rencana membangun dan mengembangkan usaha di hari tua. Bank BJP memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pensiunan untuk memanfaatkan produk BJP KPB ini. Kami mendukung penuh berbagai upaya para pensiunan untuk tetap produktif dan berkontribusi kepada lingkungan dengan pengembangan usaha, kata pimpinan Divisi Corporate Security Bank BJP Widi Hartoto. Persyaratan pengajuan BJP KPB terbilang mudah. Calon debitur akan diminta mengisi form pengajuan kredit, menyerahkan fotokopi kartu pensiun, surat nikah, kartu keluarga, pas foto suami istri ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, KTP dan SK asli pensiun. Pengajuan kredit dapat dilakukan hingga nominal 500 juta dengan usia maksimum debitur pada saat jatuh tempo 75 tahun. Bank BJP juga menyelenggarakan program BJP Happy, yakni promo hemat asuransi dan bebas provisi yang diberikan kepada calon debitur atau debitur existing yang mengajukan fasilitas BJP. Promo tersebut diberlakukan dari 10 Maret hingga 31 Desember 2021. Untuk setiap realisasi baru atau take over BJP, nasabah berhak atas hadiah tambahan berupa kesempatan mendapat Lucky Dive. Lucky Dive merupakan hadiah yang diberikan kepada 10 debitur pertama yang melakukan realisasi baru atau takeover dari bank lain selama periode program dengan hadiah antara lain sepeda lipat, TV, microwave, kulkas, kompor gas, blender, kipas angin, sembako, setrika, dispenser. Program ini untuk memberikan keberuntungan baru untuk pensiunan PNS hingga Desember 2021. Ada perubahan sistem gaji PNS di 2022. Rencana kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil ramai diperbincangkan. Terutama sudah beberapa tahun gaji para abdi negara tidak naik. Kenaikan gaji PNS terakhir kali dilakukan pada tahun 2019 yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat nota keuangan pada Agustus 2018. Artinya sudah 2 tahun gaji PNS tidak naik. Wacana kenaikan gaji ini tidak tercantum dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijaksanaan fiskal tahun 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang tidak menjelaskan secara gamblang akan kenaikan gaji pokok para abdi negara ini dalam dokumen tersebut. Sebab pengumuman tentang hal seperti ini biasanya dilakukan oleh kepala negara. Namun dalam dokumen penyusunan APBN 2022, Sri Mulyani menuliskan akan mengantisipasi perubahan sistem gaji. Ini dijabarkan sebagai komponen dalam belanja pegawai tahun depan.
Kebijakan belanja pegawai tahun 2022 akan diarahkan antara lain untuk mengantisipasi perubahan sistem gaji pensiun sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Pada tahun 2019 lalu, kenaikan gaji PNS dipukul rata 5% untuk semua abdi negara yang aktif maupun pensiunan, baik di pemerintahan pusat maupun di daerah. Saat itu, Kementerian Keuangan selaku bendahara negara pun mengaku telah menyiapkan alokasi anggaran untuk kenaikan gaji pokok tersebut sebesar 5-6 triliun. Selain itu, Sri Mulyani juga memastikan akan tetap memberikan tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 kepada abdi negara seperti tahun sebelumnya. Belanja pegawai tetap mempertahankan daya beli dan konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji atau pensiun ke-13. Jelas dokumen tersebut. Ini ternyata insentif yang dijanjikan Jokowi bagi para PNS. Presiden Joko Widodo atau Jokowi merencanakan adanya tambahan insentif untuk perbaikan kesejahteraan aparatur sipil negara atau ASN alias PNS, terutama yang sudah memasuki masa pensiun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, fokus pertama pemerintah adalah menggencarkan reformasi pensiunan ASN TNI dan Polri, termasuk dengan ASN daerah. Untuk bisa diperbaiki dari sisi benefit atau manfaat yang diperoleh oleh ASN TNI, Polda, dan Polri, kata Sri Mulyani. Adapun yang kedua, perubahan mekanisme penggajian pensiunan PNS. Jika sebelumnya pensiunan PNS hanya mendapatkan gaji pokok, nantinya hak abdi negara yang sudah lama pensiun akan mendapatkan insentif. Insentif tersebut berupa pemberian take home pay. Meski demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu belum merinci lebih jauh komponen apa yang akan ditambah dalam mekanisme tersebut. Jadi tidak hanya gaji pokok, tapi take home pay yang dia peroleh. Dengan demikian dihitung berdasarkan take home pay, maka kami berharap dari